Jahit, ya, maju. Masih muda dipakai apa? Kalau saya mah ya Allah lulus SD itu masuk SMP ya Allah. Dari SMP lulus kemudian ke SMA ya Allah. Dari SMA saya ngelamar kerjaan ya Allah. Kemana? Ke bandara. Masuk kemana? Pabrik CS, cleaning service. Terus di situ kerjaan kamu bagaimana? Masya Allah ya Allah, itu masa muda saya dulu ngaji begini, saya mah haji mumpung masih muda lah, ini malah supaya masalah tobat nantinya kalau udah tua. Itu kalau saya cleaning service itu yang namanya tisu yang ada di toilet, itu semuanya habis saya gondol. Itu kalau di bandara pada hilang, emang gara-gara sampai saya tuh yang ngambilin itu. Loh. Dari tahun berapa? Kalau nggak salah mas, selama saya di sini kerja kurang lebih ada 10 tahun mas saya di sini. Berapa udah banyak tisu yang dihitung? Hasilnya kebikin rumah sih sama mobil loh. Siksa bukan ya? Siksa bukan ya? Di dunia mah kayak orang tuh saya hebat saya mah kerjanya pada di cleaning service, tapi rumahnya mewah, mobilnya bagus, padahal boleh. Nah, alhamdulillah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an qala alaihi salam ngendika ya Kanjeng Nabi alaihi salam. Tak benar ya? Wabi hadisin. Hah? Mana? Oh, yang bawa kitab. Wabi hadisin. Iya, mau nanya ke belakang nggak ada orangnya. Wabi hadisin al-Qurani kudatab min alam hadis kang wane utai lapat qala alaihi salam ngendika ya Kanjeng Nabi alaihi salam. Awalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati. Utawi awale barang kang bakal ditakon ala sapa hamba yaumal qiyamati dalam dina kiamat anin naimi iku tetep saking nikmat, saking pirang-pirang nikmat. Yuqalu dan ucapkeun apa lapat alam nusahi jismaka. Anata orangna nyehatkeun ingsun agung jismaka ing jasad sira alam narwika. Alam nurawika bil mayana taorangna nganyagerkeun ingsun agung ka ing sira bil mail baridi kelan banyu kang hadis. Waruya melanjutkan tentang seorang hamba yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur. Ini mah buat pepeling buat kita tentang ayat wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Jadi seluruh makhluk manusia nanti di akhirat bakal dihadapkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih semuanya nanti di akhirat bakal diadep-adepin ke Allah.
Sekarang mah kita belum diadepin sama Allah, padahal Allah mah maha mengetahui. Kita berbuat baik Allah tahu, kita berbuat jahat Allah tahu, kita ibadah Allah tahu, kita enggak ibadah Allah tahu, kita maksiat Allah tahu. Awas jangan sampai punya tekad Allah mah lah, kalau gua maksiat di kolong jembatan nggak tahu kali Allah mah. Awas ketika nekadin Allah nggak tahu kalau buat maksiat di kolong jembatan hukumnya kalau muslim kafir murtad. Bab wajib nekadin bahwa Allah maha mengetahui. Nah nanti di padang mahsyar ibu semuanya bakal digiring, laki suami juga sama nih, kita semua bakal digiring di mahsyar. Semua yang mana itu bicara mati mah jangan ngomong masih lama pak, lah gua masih muda ini, kemati masih lama, belum tentu. Kalau ternyata terjadi siksa Allah turunkan sebagaimana kemarin kita dengar di Cianjur, kita dengar di Bengkulu. Eta kan kemarin gempa nih, gempa eta kan banyak yang meninggal dunia, dan yang meninggal nggak kudu yang tua, ternyata yang muda juga banyak yang mati. Banyak santri-santri pun banyak yang mati eta di pondok-pondok pesantren di Cianjur. Jadi di Cianjur itu banyak pondok pesantren. Pondok pesantren dari Marti, Benjot, Gasol eta di Marti. Pondok pesantren alat semua di situ. Nah, gempur, rug-rug, ada yang mati ketiban bangunan segala macam, ajal. Nah, kita sudah tahu semuanya bakal mati tanpa terkecuali kita sekarang yang duduk ngaji. Yang tua bakal mati, yang muda mati, yang cakep, yang jelek, lurah mati, camat, ansip, semua kan mati. Oh, kalau lurahnya mati, atau kadus RT-nya, RW-nya juga atau mati lah, atau komo hansip. Nah, presiden B mati atau komo rakyat, kiai mati, apalagi yang awam. Kita semuanya bakal mati, dan kematian itu perkara yang pasti. Cuma yang jadi masalah nanti di padang mahsyar selamat apa enggak segitu. Nih sekarang kita ini ibadah dekak-dekuk, mau ngaji duprak deprok, kemudian mau silaturahmi ungkat angkat kaki segala macam kemana-mana, kemudian kita mau sedekah harta yang kita kumpulin peras keringat, berangkat siang pulang malam, kemudian punya duit disedekahin. Apakah itu manfaat atau enggak? Bukan bicara sekarang, tapi kita nanti bicara di alam akhirat. Nah inilah wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Jangan sangka kita hidup sekarang mati beres cerita. Awas, sebab kita semua bakal muhdharun, bakal dihadirkan semuanya. Di mana? Ladaina, kata Allah, kalian semua hamba-hambaku tanpa terkecuali jami'un muhdharuna ladaina. Semuanya bakal dihadapkan di hadapan kami semua, kata Allah. Yang di dunia pada maksiat gua antepin, kata Allah. Yang di dunia yang ibadah gua antepin. Tetap nanti di akhirat bakal ngadep ke gua. Di situ baru sidang sejelas-jelasnya. Di dunia ngebohong dagang, gua antepin, kata Allah. Kemudian yang ngebunuh di dunia selamat, nggak penjara, justru yang keluarganya yang dibunuh malah di penjara. Kemudian yang maling nggak di penjara, justru yang kehilangan di penjara. Gua antepin di dunia mah, tapi nanti di akhirat ngadepin gua semuanya, kalau ladaina muhdharun. Kita semua bakal dihadiri di hadapan Allah. Apa yang mau kita hadapin di hadapan Allah? Sholat kita kah? Puasa kita kah? Ngaji kita kah? Sedekah kita kah? Di situ bakal kita hadapin. Misi ibadah gua yang bakal diterima sama Allah yang mana? Tuh, bingung di situ udah. Sebab apa? Neraka udah kelihatan, Pak.
Jadi nanti itu di mahsyar neraka udah kelihatan. Belah kanan neraka, belah kiri neraka. Itu kalau bahasa ini mah, kalau bahasa orang kampung mah, itu kita kayak ada di tengah-tengah api unggun. Jadi dikerebongin api, udah nggak kebayang. Wah nih kalau ternyata udah kebayang nih. Jadi masing-masing diri kita itu sudah nyadarin sebenarnya, Pak. Udah nyadarin nanti di mahsyar. Ya Allah, ini api neraka ternyata sudah kerasa panasnya luar biasa. Kayaknya gua mah pasti ngejebrus gua mah ini. Kenapa ngejebrusnya? Udah punya keyakinan bahwa gua mah waktu di dunia ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, sama orang tua jodoh, sama tetangga pelit, sama tetangga dengki, kemudian sama saudara gua mah pokoknya mah nggak ada bagusnya. Yang model begitu Pak Bu udah punya bayangan ke neraka. Di mana? Di sono. Hari di sini mah biasa. Di sini nggak sholat biasa, nggak punya rasa ke neraka enggak. Di sini nggak ngaji biasa, di sini nggak sedekah pelit biasa, di sini jodoh mata biasa, di sini mah nggak punya rasa. Tapi nanti di akhirat mah baru ngerasain awak, ini mah gua bakal ngejurus. Sebab di hadapannya ada Allah Subhanahu. Sedangkan bisa nggak kita ngebohong di hadapan Allah? Udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa punya daya upaya. Makanya nanti bakal ditanya satu-satu, Pak. Ini ibu bakal ditanya. Jadi nanti Pak Bu, di sini mah kita kan bareng-bareng nih. Tidur sama laki, kadang sama anak, sama cucu, sama mantu, bareng serumah, kumpul anget, anget tidur bareng. Tapi pertanyaan nanti ketika di mahsyar begitu enggak? Enggak begitu. Di mahsyar mah nanti seorang suami embung ketemu bininya, seorang istri embung ketemu lakinya, seorang tua embung ketemu sama anaknya nanti di mahsyar mah. Kenapa? Sebab mikirin awak masing-masing selamat apa enggak di hadapan Allah. Kalau sekarang mah kita anak kita hilang masih kita cari, bini kita belanja nggak pulang-pulang ke pasar masih kita jemput, laki kita kerja nggak pulang-pulang kita cariin tuh lapaknya di mana duduknya. Tapi nanti di akhirat mah waduh next masing-masing terus panggil lagi kakak, apa kakak sono agak-agak anaknya mama papa, gua lagi mikirin awak gua selamat apa enggak nih di hadapan Allah. Sebab ini bicara kita, lu gua ngomong begitu nanti, lu ini gua bener di dunia, lu anak gua bener di dunia, itu semuanya sebatas untuk nyambung nasab di dunia. Tapi sekarang masing-masing kita, sebab ini kita semuanya hamba Allah, diciptain oleh Allah. Udah masing-masing, masing-masing nanti. Nah disitulah ditanya satu-satu. Kalau istilah nama mana sih? Nengsi aja lah. Contoh ini mah. Aduh, Zaid maju. Itu nanti Pak masing-masing satu-satu ditanyain. Bayangan kita bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah, ngadep ke Allah, bakal dipertanggungjawabkan lalakon kita di dunia. Yang nanya Allah langsung. Gak kudu jauh-jauh nih, kita dipanggilin sama lurah, ada kasus. Nah, udah serba salah pun dipanggil doang. Panggil, neng sih, ya. Ada apa-apa ini Pak? Saya udah panggil-panggil. Udah ketakutan duluan. Kita di hadapan manusia baru punya pejabat lurah atau dipanggil sama camat, dipanggil sama polsek, udah ngegeter ya orang kampung mah. Ada panggilan dari polsek, udah ngegeter ya. Itu baru manusia. Itu kita nih, kita orang benar nggak punya salah, dipanggil sama polsek tetap ada ngegeter. Ya betul, bingung Pak. Nah itu mah sama manusia masih geter. Atau bagaimana nanti masing-masing di mahsyar yang udah kelihatan neraka, kemudian yang manggil Allah, mau ditanya kita satu-satu. Coba, waduh. Nah makanya ditanya ada berapa pertanyaan yang bakal ditanya, awas tengetin. Jadi ada
Itu 5 pertanyaan yang bakal dilontarkan oleh Allah kepada setiap hamba. Panggil tadi kalau istilah Nengsi, Nengsi maju. Pertanyaan pertama, Fima afnaita umroka. Yang ditanya tentang umur Pak Bu. Di hadapan Allah ditanya tentang umur. Nengsi, ya. Jahit, baik. Waktu hidup dikasih umur, dikasih. Umur kamu waktu dunia dihabisin buat apa? Pertanyaannya itu. Ini kita sama dengan kita sekarang tanya, umur kamu dihabisin buat apa? Kalau kita jawabnya, ya Allah, alhamdulillah umur saya mah dipakai untuk ibadah. Saya mah ngaji nggak berhenti, sholat pun alhamdulillah. Engkau ngasih nikmat kepada saya bisa ibadah nggak berhenti sampai tua. Alhamdulillah. Kita nanti panggil Jahit, ya. Umur kamu dihabisin buat apa? Karena Jahit mah rada miring, nggak bakal ngebohong di sana, bakal ngomong, ya Allah, umur saya dihabisin terakhir itu ya Allah. Terakhir kenapa? Umur saya habisin itu terakhirnya itu saya nonton Lenong itu mah, ya Allah. Nonton Lenong itu kenapa? Nonton Lenong ceritanya jalan gelap, terus di situ ternyata ada koyak. Kemudian saya nyebrang. Naik apa nyebrangnya? Di situ ada jembatan. Niat kemana? Nonton Lenong. Nonton Lenong itu ibadah apa bukan? Kayaknya bukan kayaknya bukan lu mah kayaknya. Allah udah punya rasaan kita juga sebenarnya Pak. Nah, jadi saya ngejembat, ya Allah, kemudian pas ngejembat eta bambu ngan satu, kemudian eta saya kepleset. Kemudian pas kepleset itu saya jatuh di bawah koyak ada tunggak bambu lancip, Mas. Kemudian itu saya celentang nubles, tembus, mati. Itu jelek amat. Waduh. Selain nonton Lenong apa lagi? Sebelum nonton Lenong ngapain? Sebelum nonton Lenong saya main kopro. Waduh. Sebelum main kopro kemarinnya ngapain? Kemarinnya saya nyolong motor. Waduh. Sebelum nyolong motor ada tobatnya nggak? Kagak ada. Saya mah, ya Allah, saya maksiat terus. Udah modal begitu mah udah, tinggal dipanggil nanti malaikat Jabaniyah digiring dibawa ke pintu neraka jahanam. Awas, perbaiki umur kita mumpung sekarang, rapihin, kita masih punya umurnya nih. Habisin umur kita ada di taat ibadah kepada Allah. Udah yang kemarin nggak ibadah, ayo sekarang giatin ibadah. Eta namanya tobat. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan ibadah. Kalau ninggalnya ibadah walaupun nalakon sebelumnya maksiat bakal selamat. Ayo, Allah Maha Pengampun. Terus sebab eta ditanya, kalau kita nggak bisa jawab, umur dihabisin buat apa? Dipakai maksiat, ya Allah, celaka. Umur kamu dihabisin buat apa? Dipakai ibadah, selamat. Tinggal siapin awak kita, nanti ditanya oleh Allah, umur kita dihabisin, habisnya buat ibadah apa maksiat? Siapin dari sekarang mumpung dikasih satu. Yang pertama. Yang kedua ditanya, wasani fima ablaita sababaka. Waktu kamu hidup kamu pernah muda? Dipakai apa itu masa mudamu waktu di dunia? Ada yang jawab, ya Allah, saya mah waktu mudanya saya mah alhamdulillah, saya mah mondok di pondok pesantren. Saya mah alhamdulillah punya orang tua walaupun belum geblek, tapi orang tua saya mondokin saya, kemudian saya juga mau eta mondok, ya Allah. Kemudian saya dari usia lulus SD terus mondok sampai saya dewasa sampai usia 40 tahun, kemudian saya berkeluarga, terus saya istiqomah terus. Jadi masa muda saya mah, ya Allah, tidak dipakai poya-poya. Saya mah banyak beri sebab saya mah ada di tempat menuntut ilmu Engkau, ya Allah. Selamat apa enggak masa muda ini? Jahit
ya maju. Masih muda dipakai apa? Kalau saya mah ya Allah lulus SD itu masuk SMP ya Allah. Dari SMP lulus kemudian ke SMA ya Allah. Dari SMA saya ngelamar kerjaan ya Allah. Kemana? Ke bandara. Masuk kemana? Pabrik CS, cleaning service. Terus di situ kerjaan kamu bagaimana? Masya Allah ya Allah, itu masa muda saya dulu ngaji begini, saya mah haji mumpung masih muda lah, ini malah supaya masalah tobat nantinya kalau udah tua. Itu kalau saya cleaning service itu yang namanya tisu yang ada di toilet itu semuanya habis saya gondol. Itu kalau di bandara pada hilang, emang gara-gara sahabat saya tuh yang ngambilin itu. Loh. Dari tahun berapa? Kalau nggak salah mas, selama saya di sini kerja kurang lebih ada 10 tahun mas saya di sini. Berapa udah banyak tisu yang dihitung? Hasilnya kebikin rumah sih sama mobil loh. Siksa bukan ya? Siksa bukan ya? Di dunia mah kayak orang tuh saya hebat sih mah kerjanya pada di cleaning service, tapi rumahnya mewah, mobilnya bagus, padahal boleh. Nah, ini masih mendingan susah, makanya di peribahasa mendingan makan dangder nyata daripada makan roti mimpi. Oh, gue makan roti enak loh. Masya Allah, itu dalamnya tuh ada dagingnya, pokoknya mas enak makan daging. Makan di mana? Mimpi kemarin. Nih roti sumbu. Roti sumbu apa? Dangder. Roti sumbu ya. Nah, nyata gua mah. Lah makan dangder. Itu mah nyata. Syukur yang ada. Nah, eta jadi masa muda ketika dipakai poya-poya siap-siap tinggal tanya awak, masa muda gue mah dulu nggak pernah dipakai ngaji. Nah, sekarang masih kasih umur, mumpung masih kasih umur, pakai umur yang bisa untuk ibadah kepada Allah. Tobat-tobatin, balik-balikin awak yang dulunya jauh ke Majlis Salim, deket-deketin. Yang dulunya awak jauh ke musola, deket-deketin. Dulu yang awaknya jauh ke masjid, deket-deketin. Dulu yang awaknya jauh dari keluarga, deket-deketin, sambung-sambungin mumpung sisa umur. Kalau waktu masih mudanya ternyata lalakon gak beres. Nah, kalaupun beres bagaimana? Tetap rapihin, sebab masa muda eta adalah masa yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau yang tua nggak ditanya? Yang tua mah nggak ditanya, enggak? Yang tua mah kenapa tua nggak ditanya? Sebab tua mah semuanya udah punya pikiran. Yang tua mah mikir kaya udah nggak bakalan. Yang tua mah udah nggak mikirin babana, enggak mikirinnya. Yang tua mah mikirinnya mati, makanya makan kacang nggak ketelan. Emang kenapa yang tua makan kacang nggak ketelan? Mikirin gigi kagak ada. Takutnya makan ketelak kan di akhirnya mati, akhirnya nggak berani makan kacang. Tuh yang makan kacang berarti gigi masih utuh. Nah, eta bicara umur, pakai umur sisa buat ibadah. Deket-deketin awak ke Majlis Salim, deket-deketin awak ke ulama, para habaib, para alim ulama supaya selamat awak bisa. Dua. Jadi masa muda bakal ditanya. Yang ketiga, wasalisu min aina tasabta malaka. Yang ketiga ditanya tentang harta yang kita punya, Pak. Ditanya, Zaid, ya. Waktu di dunia kamu punya harta? Punya, ya Allah. Dari mana kamu peroleh harta yang kamu miliki? Itu kamu punya rumah dari mana, Zaid? Kamu punya kendaraan dari mana itu, Zaid? Kamu punya tanah itu dari mana itu, Zaid? Ditanya eta harta dari mana dapatnya? Kalau dapatnya dari yang haram, siap-siap nanti di hadapan Allah. Bapak lagi boleh nyolong, ya Allah, saya mah punya tanah dulu, boleh ngegetet. Sawah saya dulu 100 meter sawah, kemudian tetangga sawah saya sebatian, dia mas 1000 meter. Tapi alhamdulillah pas saya ngejual pindah gusuran, tanah saya jadi 200. Tuh, dari mana 100-nya?
Jadi ngegedein galengan. Jadi awalnya mah mopol, ambil popol, lama-lama jadi lebar. Alhamdulillah. Saya pinter kan ya Allah. Allah, lu pinter lu. Allah, eta jadi harta yang kita miliki, awas. Kalau kita ngebohong duitnya dari yang haram, ternyata di dunia punya banda. Kita punya banda, dibaguin sama orang, situ tuh hebat, bangga kita. Kita punya bangunan megah, bangga kita. Tapi yang jadi masalah itu kita punya harta dari mana diperoleh? Punya duit boleh dari mana? Punya banda dari mana? Itu ditanya Pak Bu semuanya. Nih kita bakal ditanya, sebab harta mah bakal ditanya depannya nanti. Dari mana dulu? Makanya dari sekarang yang kerja sing jujur kerjanya, supaya selamat nanti ditanya hasil harta dari kerja. Kemudian yang jadi bujabat dan pajabat, ada pajabat dan bu jabat. Eta pajabat dan bu jabat juga hati-hati, sebab harta yang dimiliki gaji dari jabatan tersebut bakal ditanya. Rugi amat di dunia, ngejabat nggak lama paling 5 tahun, ternyata harta benda yang dimiliki hasil korupsi. Naudzubillahi min dzalik. Mendingan kita jadi korban daripada rakyat jadi korban. Kalau bahasa pribahasa, mendingan seorang pejabat kita ngebagiin duit ke rakyat karena rakyat susah, daripada bebanda menyusahin rakyat, dipers-persin eta rakyat. Di sini seneng, di sono seneng, di akhirat gubrus ke neraka urusan. Emang di sini senang sono senang, itu nyanyian para pejabat sekarang. Di sini senang sebab kita korupsi bareng-bareng, di sono senang kita represi bareng-bareng, di akhirat kita cilaka. Alhamdulillah. Jadi harta yang kita miliki, kita jadi pedagang sing hade, ketika dagang tersebut ngurangin timbangan, ngurangin takeran. Di sini punya untung gede, bisa kebeli apa-apa, tapi harta itu yang bakal jadi belukar nanti dia. Apa salahnya dagang, beri sedekah? Kalau orang beli sekilo, kadar kilonya lebihin, kalau bisa mah sekilo soon, supaya yang beli seneng. Jangan dikurangin seon, udah beli sekilo dikurangin seon, cilaka yang seon. Tapi kalau kita nggak jual sekilo, kita tambahin seon, jadi ganjaran gitu. Ganjaran eta yang bakal selamat. Nah, harta, sebab harta bakal ditanya dari mana diperoleh. Nah, rapihin dari sekarang. Makanya mulai sekarang jaga mulut, jangan makan barang-barang hak orang lain. Terus jaga badan, jangan pakai pakaian yang milik hak orang lain. Terus jaga diri kita, sebab kita semuanya ladaina muhdud. 3. Jadi ditanya harta dari mana asalnya. Nah, makanya enggak silo terhadap orang yang kaya, enggak tidak menghina kepada orang yang tidak punya, sebab semuanya itu adalah jalurnya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat adalah itu yang hartanya dari jalan yang halal. Cari yang halal, ada sedikit haram, cukup buat bekal ngegubrus ke neraka. Maka ya jujur jangan ngikutin orang yang suka ngalacu. Udah kita selamatin, jangan ikut-ikutan orang yang celaka. Nah, jadi pejabat ikut-ikutan rame-rame korupsi. Kalau jujur mah pahit, mendingan korupsi bareng-bareng selamat. Nah, awas ya. Harta yang diperoleh. Nah, tobat-tobatin. Kalau misalnya kita punya harta-harta hak milik orang lain, pulang-pulangin, tobat-tobatin. Nah, yang ketiga, yang keempat ditanya. Yang keempat, warabiu fi ayyi syai'in wa sarabtahu fi ayyi syai'in sarabtahu. Yang keempat ditanya, harta kamu digunakan untuk apa? Kalau tadi yang ketiga harta ditanya dari mana dapatnya. Kalau yang keempat ditanya lagi, itu harta yang kamu peroleh digunain untuk apa? Ya Allah, saya mah punya harta dulu buat pamer supaya tetangga saya meriang, ya Allah. Siksa eta kayak gitu.
Ya Allah, saya mah dulu emang kerja kenapa mungsang-mangsing, peling apa berangkat gelap pulang gelap. Saya mah pengen beli mobil supaya tetangga saya semuanya pada pingsan melihat saya. Eta niat begitu, harta bener duit kita, tapi ditasarufinnya untuk pamer, eta harta tersebut menyebabkan cilaka. Apalagi dipakai buat maksiat mah. Harta diaura dari mana? Dari kerja siapa? Jujur kan bagus eta harta halal. Ternyata dipakainya buat maksiat, cilaka tetap. Makanya kita punya harta bagusnya bagaimana? Gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya duit, banyakin sedekah. Kita banyak punya duit, ayo berbagi kepada tetangga. Makanya ada peribahasa, kalau kita nyayur beli ayam 1 ayam negeri, eta wayahnya dicacak bangsa 20 iris mah. Kemudian bikin masaknya di kuali nomor 8, airnya seember. Udah banyakin airnya, cabenya 2, bayam apa bawangnya 3. Itu kurang bumbu mah, pokoknya mah airnya banyak. Tah, kemudian nanti pas matang bagiin. Tah, eta bagus nggak tah ngebaginya? Kan bagus, cuma itu bukan berarti diambil contoh buat ngebagi begitu diterapin. Itu mah peribahasa. Ini mah bener. Oh, beli ayam 1 cacak 20 iris, air sekuali gede nomor 8, bagiin tetangga. Makanya cabai 3 biji, bayamnya apa bawangnya 2, atau nggak sedep-sedep acan, dibagiin tetangganya air. Kemudian dibagi bulunya sing 1 bulu ayam ya tak. Ya Allah, bagus ngebaginya diperintah oleh agama tuh bukan begitu ya. Tak, harta yang kita miliki, ayo kalau ada saudara kesukuran dan sebagainya kita punya mah ayo bagi. Gunain harta untuk di jalan Allah. Nah, yang paling mantep adalah sedekah di sarana-sarana ibadah, masjid, musola, pondok pesantren. Kemudian yang punya harta dititip di situ. Nih saya punya harta, kemudian saya punya di 100.000. Ya Allah, ini mas saya, nih ada yang bangun pondok pesantren pakai bilik bambu misalnya. Eta bawa, assalamualaikum misalnya. Ada apa ini pak? Bisa punya di 100.000, semangga-mangganya ini juga. Tapi saya mah ini pengen harta saya bakal nyelamatin saya di akhirat. Terus ini buat apa? Buat beli bambu. Kebeli bambu 5 batang, namanya reng genteng, dipasang. Itu pak, bambu yang 5 batang itu bakal menjadi penjaga nanti di pintu neraka, ngejegir nanti di sono. Andai kata tadi yang sedekah 100.000, kebeli bambu 5 batang yang dibangun pondok pesantren, kemudian nanti dia meninggal, andai kata ke neraka, itu pintu neraka pak ketutup oleh bambu tersebut, nanti bakal ngejejer. Untung amat eta orang yang ketika di dunia hartanya dipakai untuk ngebangun agama Allah. Makanya jangan sayang-sayang tuh kalau ada masjid kurang tiangnya ngecor 1 tiang lagi, dananya habis, wayahnya yang punya duit ngasih, yang punya duit ngasih, yang nggak punya duit bantuin masang tiangnya. Ini mudah nggak punya duit ngebantu kagak. Terus sholat juga kagak, ngaji kagak. Terus orang punya duit malah diomongin sama dia, hasut dengki. Dia mau menjadi dari mana? Dia menjagain lilin, dia main lilin. Oh, ya. Nah, sedekahin, gunain, sebab ya harta yang disedekahin itulah yang bakal kebawa nanti dia. Ya, yang kita makan sekarang, kita beli, kita punya duit ngebangun rumah 1-2 miliar, nggak jadi masalah duit pribadi mah. Cuma 2 miliar itu bangunan nggak bakal kebawa ke akhirat. Sebab kita mati ditinggal eta bangunan. Kita beli mobil Pajero, Fortuner, Alphard, Lexus, ya, yang 1-2 M Lexus kita beli, nggak jadi masalah buat banda kita, buat kita pakai. Tapi itu kalau kita meninggal nggak ke bawah. Kita beli sawah dan tanah nggak jadi masalah itu pribadi mah. Cuma kalau kita meninggal nggak ke bawah. Yang ke bawah adalah yang kita titip. Mana tuh yang kita titip? Tuh yang kita sedekahin ke fakir miskin, yang kita sedekahin ke ke yatim piatu, kita sedekahin ke pondok pesantren, yang kita sedekahin ke masjid, yang kita sedekahin ke musola, yang kita sedekahin ke sarana-sarana ibadah. Etalah yang bakal manfaat. Apalagi kita
kita punya harta, kita wakafin untuk sarana ibadah eta yang paling gede manfaatnya nanti di akhirat. Makanya wayanya kalau yang punya tanah wakafin. Saya mah nggak punya tanah, semangga-mangganya, punya duit nggak? Punya duit, wakafin. Saya mah duit kagak punya, tanah kagak gablek. Emang hidupnya di mana? Numpang saya mah, pinggir sawah. Terus pengen nggak selamat? Pengen wakaf saya. Bagaimana cara wakafnya? Punya nggak paku? Ada paku mah, paku 12 dah. Dibilik, nyelip. Eta bawa ke masjid, pantek di tembok deket tempat wudhu. Tulis di situ wakaf Zaid. Dilarang mencabut ini paku kecuali atas izin yang ngewakafin. Pantek di situ. Kemudian ada orang naruh peci mau wudhu, set orangnya udah meninggal, pahala ngalir. Terus nanti ketika di akhirat, andai kata mau ke neraka, itu paku nanti paku 12 yang satu itu bakal nutupin pintu neraka. Alhamdulillah. Bagi yang gak punya tanah, gak punya duit. Kalau punya tanah, punya duit, tanahnya 1000 meter, rumahnya 2 tingkat, duitnya segopok. Ngambil tadi, ya paku 12 bakal selamat lah, paku 12 baik. Mah tetap bakal sisa kok gitu. Loh, kenapa disisanya? Beruitnya disiksa. Beruit amat romanya paku doang. Paku gak bagi yang gak mampu itu mah. Itu yang gak mampu. Yang gak mampu. Kita doang tak. Makanya tak harta bakal ditanya, ditasarufin kemana? Terakhir yang ditanya adalah ma'amilta bima'alimta. Yang kelima ini terakhir, ditanya nanti kita semuanya. Apa yang kelima? Ma'amilta bima'alimta. Apa yang kamu kerjakan atas ilmu yang telah kamu ketahui. Artinya bahasanya, kamu punya pengetahuan waktu di dunia, dipakai nggak ilmu kamu itu? Itu ditanya. Contoh kita hidup di sini, kita tahu hukum nggak sholat doraka. Kita namanya punya ilmu kalau nggak sholat doraka. Sekarang ternyata orang tersebut di hadapan Allah nggak sholat, berarti ngamalin ilmunya apa enggak? Nggak ngamalin, eta disiksa. Siksa. Dulu punya ilmu, punya ya Allah. Dipakai buat apa ilmu? Diamalin nggak? Kagak ya Allah, siksa. Jangankan eta manu awam, kiai sama. Dulu, ini Kiai Zaid ya? Iya, alhamdulillah ya Allah. Saya dulu digelarnya Kiai, saya dulu. Waktu di dunia saya Kiai Haji malah saya. Waktu di dunia tahu nggak kalau hukum apa ya Allah? Pokoknya saya jawab, insya Allah sebab hukum ada di saya semua. Jadi sombong duluan. Itu sih kalau bicara riba haram apa halal? Riba. Bicara riba mah itu hukumnya haram. Itu makan engkau berfirman wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Terus kamu tahu itu hukum haram riba itu haram bener. Terus dilaksanain enggak? Justru saya enggak ngeridit saya. Ngeridit apa? Itu ngeridit sistem ijon. Itu yang bank keliling. Waktu saya jadi ustadz mah itu saya ngaharamin itu bank keliling. Waktu saya jadi ustadz itu dulu. Terus itu dulu waktu saya jadi ustadz itu saya alhamdulillah makan tenang hawanya. Sebab saya ngaharamin bank keliling. Saya makan terong mentah sama sambal goang, Masya Allah nikmat. Waktu saya jadi ustadz Pak, saya ngeharamin. Bahkan kalau dapat berkat ada bekakak itu, Masya Allah makan itu ke tulang-tulangnya saya kremus. Waktu jadi ustadz, pas saya naik jadi kiai, saya banyak undangan, kemudian saya nggak punya mobil, masa gengsi kiai diundang nggak bawa mobil. Akhirnya saya ngambil mobil, itu duitnya tanah tuh yang pondok pesantren itu kan tanah hasil urunan masyarakat, itu saya gadein ke bank. Alhamdulillah itu dapat 200 juta. Itu pas saya jadi kiai itu undangan.
Mulainya petolot ya, jauh udah mulai dengdek gini. Oh, terus alhamdulillah itu mobil itu waktu malah jadi ustadz mah makan terong mentah juga masan apa sambal goang masalah lezat, nikmat tidur juga pules ngorok sampai ileran. Kemudian set pas jadi kiai mah masya Allah itu makan sama garam pahit. Asal mau dateng mau beli ayam mikir ke bapak besok utang. Duh 5 juta per bulan. Kemarin mah makan bekakak enak ke tulang-tulangnya dikeremus, ini mah asal dapat bekakak itu besoknya saya taruh di freezer, besoknya saya jual. Buat apa emang ngurangin bapak nambahin bayar kreditan. Jadi kemarin mah saya tenang makan gabrus-gabrus ya. Pas jadi kiai saya banyak utang, hasil bang keliling itu pala saya puluh yang ngutang. Oh, kata Allah, berarti kamu nggak ngamalin ilmu. Terpaksa ya Allah. Kenapa? Habis kalau nggak begitu saya nggak disebut kiai. Nah, jadi kiainya disiksa. Eta, kita punya ilmu nggak dipakai, celaka. Kita tahu ini haram, nggak dikerjai, apa malah dilanggar, celaka. Kita tahu ini halal, malah ditinggal, celaka. Pokoknya setiap kita punya ilmu, kita nggak pakai eta ilmu, eta cilaka. Makanya kita ngaji, kita ngamalin ilmu nih. Makanya kita ketika ngaji ini, mudah-mudahan bakal bisa menjawab pertanyaan yang kelima. Kamu itu dikasih ilmu ya Allah. Ngaji nggak kecil? Ngaji. Terus saya alhamdulillah ya Allah sampai tua saya ngaji ya Allah. Saya menjadi disiksa ya Allah. Enggak dulu. Cuma nanya doang. Enggak, sama kamu bakal disiksa. Emang jadi saya mau tuh dari kecil terus sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua alhamdulillah saya emang ngamalin ilmu. Saya tahunya cuma satu ilmu hadis utlubul ilma minal mahdi ilalah di segitu-gitunya saya tahu ilmu eta. Apa nuntut ilmu dari buayan ibu kandung dari ayunan sampai ke liang landak itu saya amalin ya Allah dengan cara saya ngaji kagak berhenti eta selamat. Andai kata kita bodoh otak tolol bin beloon misal ini mah di sini mah nggak ada. Kemudian ngaji dari muda guru pada nyerah terus dia ngaji terus sampai remaja pun ustadz pada ngundurin diri. Otak bebel. Terus masalah naik ke remaja, masalah terus beda sama remaja juga sampai ke dewasa, sampai kawin juga mertuanya mati duluan. Loksun mikirin mantu geblek tolol bikin tapi terus ngaji, duduk di majlis talim sampai ke meninggal dunia eta insyaallah bakal selamat tak minimal eta. Udah kita mah kudu ngaruh masa umur, kita nggak pernah tahu pakai buat ibadah. Kedua punya harta lah semangga-mangganya pakai eta harta untuk bekal ibadah. Kemudian kita diberikan waktu muda udah kelewat, sekarang udah tua tinggal masuk ke liang lahat. Kemudian bekal apa umur abisin dalam keadaan ibadah. Makanya mudah-mudahan nih kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Eta doang ngajaga iman Islam. Makanya terus kita menjaga silaturahmi, jaga di kumpul majelis salim. Ayo sibukin awak kita ke tempat ibadah mengingat ke Allah, jangan sampai lalai. Ayo kita punya isi ajak ibadah, kita punya anak ajak ibadah, sebab itulah yang bakal membawa keselamatan kita nanti di yaumil kiamah. Sebab wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdar, apapun yang diberikan oleh Allah di dunia kita semuanya bakal dihadirkan di hadapan Allah, dan apapun nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia semuanya bakal dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal barokah untuk bekal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang manfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat, dan kita semuanya dikumpulkan dengan ahli-ahli Allah, dikumpulkan dengan ulama-ulama Allah, dan ujung-ujungnya kita dikumpulkan di bawah naungan bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ardi barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma
siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina talimna nabiyina siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu kafa billahi aliman salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.